Baik, kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai fisika dasar 1A. Ya, saat ini kita masuk ke bab usaha dan energi ya. Jadi pertama kita masuk dulu mengenai teorema usaha dan energi. Oke, jadi secara pengertian ya, energi itu dapat dipindahkan dari sistem ke sistem lain ya, sesuai dengan hukum kekekalan energi ya. Ya, di mana diantaranya melalui gaya ya yang nanti lebih lanjut akan kita kenal sebagai usaha gitu. Nah, di mana di sini secara umum energi itu bisa dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada energi kinetik ya, di sini berkaitan dengan keadaan gerak dari suatu benda, dan berikutnya ada energi potensial ya, di mana di sini berkaitan dengan konfigurasi atau letak benda. Oke. Jadi di sini tadi ya, usaha itu merupakan gaya konstan yang merupakan ini ya, bentuk pemindahan energi ya dari satu sistem ke sistem lainnya ya melalui gaya. Di mana gaya menurut hukum 2 Newton ya dirumuskan sebagai ini, F sama dengan M dikali A ya. Ingat, gaya itu merupakan besaran vektor. Dan di sini percepatan juga merupakan besaran vektor. Nah, lebih lanjut di sini kita bisa tuliskan dia sebagai M P titik ya. Nah, kemudian di sini usaha itu dirumuskan ya, ya usaha merupakan besaran skalar ya, karena di sini dia berasal dari perkalian dot antara gaya dan juga di sini perpindahan ya. Sesuai ini ya, identitas untuk perkalian dot ya itu sama dengan FR cos theta gitu. Nah, kemudian dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor gaya dan vektor perpindahan gitu. Nah, bila perubahannya itu kontinu ya, maka perumusan di atas berubah menjadi integral ya. Jadi di sini untuk bersifat diskrit ya, perpindahan yang bersifat diskrit. Nah, namun kalau perpindahannya itu bersifat kontinu ya, maka di sini nilai W itu akan berubah ya menjadi integral perpindahan A dari B. Kemudian di sini F merupakan gaya dot ds gitu. Ya, ini kalau perpindahannya secara perubahannya itu secara kontinu gitu. Nah, di mana di sini kalau kita bawa kasusnya ke kasus satu dimensi ya, ya penulisannya di sini menjadi W sama dengan integral A dari B F dx ya, satu dimensi. Nah, sedangkan untuk dua dimensi ya, maka perumusannya menjadi W sama dengan integral A dari B ya F dx plus ya Fx dx plus Fy dy. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita bawa ke kasus tiga dimensi, maka perumusannya menjadi W sama dengan integral A dari B Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz. Itu. Nah, berikutnya di sini ya, dimana di sini itu usaha oleh seluruh gaya akan merubah energi kinetik dari sistem ya, sehingga di sini itu kita bisa mengatakan ya bahwa W total itu sama dengan delta K ya. Mungkin kita akan lebih lanjut membahasnya itu di sini. Sebentar, kita lanjutkan ya sini ya. Ya, di sini. Ya, usaha oleh seluruh gaya akan merubah energi kinetik sistem, di mana W karena F total ya,
rumusnya tadi seperti ini, dari keadaan satu menjadi keadaan dua, yaitu sama dengan perubahan dari energi kinetik gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial dan usaha oleh gaya konservatif. Ya, di mana di sini gaya konservatif ya merupakan total usaha akibat gaya pada benda bergerak dalam lintasan tertutup bernilai nol. Ya, atau dengan kata lain gaya konservatif ini usahanya itu hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir ya, dan dia itu tidak bergantung pada lintasan mana yang dia tempuh gitu. Sebentar. Nah ini ya, tidak bergantung pada lintasan ya, hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ya ada dua buah titik, keadaan A dan keadaan B. Ya, di mana di sini ada dua jalur ya, lewat yang atas maupun lewat yang bawah gitu. Nah, jika dalam sistem ini hanya bekerja gaya konservatif saja, maka usaha dari A ke B ya melalui lintasan satu itu akan sama ya dengan WA ke B melalui lintasan kedua gitu. Ya, karena di sini kita hanya melihat dari sisi titik awal dan titik akhirnya saja ya, tidak bergantung pada lintasan mana yang dia tempuh gitu. Nah, kemudian di sini kebalikan dari gaya konservatif itu adalah gaya non konservatif. Ya, di mana gaya non konservatif itu ya akan eh, berbeda ya gitu, akan bergantung juga pada lintasannya. Kenapa? Karena di sini contohnya adalah apa, gaya gesek pada benda bergerak ya. Jadi di sini seolah-olah gaya non konservatif itu akan mengurangi ya usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif gitu. Nah, mungkin sebagai contoh di sini ya ada keadaan A sama ya, keadaan A, keadaan B. Nah, di mana di sini kita lihat ya, apakah ya untuk jalur A ke B itu merupakan gaya yang bersifat konservatif? Ya, di sini jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ya, karena di sini dari A ke B kan ada dua jalur ya, yang jalur ini dan jalur yang pendek dan ada jalur yang panjang. Nah, kita lihat ternyata di sini antara jalur pendek sama jalur panjang itu ya nilainya berbeda. Nah, apa usahanya ya? Ya karena nilainya berbeda ya berarti ini tidak mungkin gayanya bersifat konservatif ya. Maka di sini apa namanya itu eh, usaha yang diakibatkan oleh gaya akan bersifat non konservatif gitu. Oke, selanjutnya di sini hubungan antara energi potensial dan usaha. Ya, jadi usaha seperti yang kita rumuskan tadi ya, untuk satu dimensi itu merupakan integral ya, untuk perubahan yang bersifat kontinu, integral dari keadaan inisial x inisial menuju keadaan final ya fx dx gitu. Nah, di sini hubungannya adalah usaha yang dilakukan oleh benda, nah dia itu akan mengurangi energi potensial ya, akan energi dalam ya, itu dengan kata lain gitu ya. Karena di sini kita rumuskan delta U itu sama dengan minus W. Ya, sehingga di sini hasilnya adalah minus integral ya ini tadi gitu. Nah, di mana energi potensial ini ya ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada energi potensial gravitasi. Ya, contohnya ini adalah bola yang dijatuhkan dari ketinggian YF menuju ketinggian YI ya. Di mana di sini berlaku juga apa, gaya gravitasi gitu. Nah, sehingga di sini oh sorry sorry, ini bolanya dilambungkan ke atas ya, ini ada tanda ke atas, kemudian di sini bekerja juga gaya gravitasi gitu. Ya, sehingga di sini energi potensial gravitasi ya itu merupakan minus ya, minus dari keadaan awal ya di YI menuju keadaan final di YF ya, FYDY, karena di sini kita berhubungan dengan apa, gaya berada di bekerja pada sumbu Y gitu ya. Ya, di sini FY ya, F yang bekerja pada Y itu adalah gaya gravitasi. Ya, karena gaya gravitasi itu mengarah ke bawah, maka di sini minus mg ya, minus mg dy. Ya, kemudian di sini ya dengan kata lain ya, ini mg, ini minus sama minus bisa saling menghilangkan ya, berarti di sini tinggal mg integral yi ke yf dari dy ya, maka kita akan dapat ini mg yf min yi ya, atau kalau dengan kata lain kalau misal yf min yi itu adalah delta h
Nanti di sini energi potensial gravitasi itu dirumuskan sebagai mg delta H. Gitu. Nah, itu untuk contoh potensial gravitasi. Berikutnya untuk energi potensial pada sistem pegas ya. Ya kita tahu pegas kalau kita tarik ya, ya ini FK ya kita tarik ya. Dimana di sini kalau kita tarik ya dia merenggang. Kemudian setelah kita lepas atau gayanya kita hilangkan akan ada gaya pemulih di mana gaya pemulihnya itu akan berlawanan ya dengan gaya eksternal yang diberikan gitu. Jadi yang semula merekang terus jadi menyusut. Ya, ini dengan asumsi lantainya licin ya, sehingga tidak ada gaya gesek yang terjadi gitu. Nah, sehingga di sini perubahan energi potensial pada sistem pegas sama persamaannya minus integral xi ke xf fx dx ya. Di mana di sini xi-nya di sini, xf-nya di sini ya. Kemudian di sini fx ya gaya pemulih itu adalah minus kx ya, kebalikan dari gaya yang diberikan oleh sistem ya. Sehingga di sini kita akan mendapatkan persamaan akhir itu sebagai setengah kx kuadrat ya, sama dengan apa yang kita pelajari di sistem pegas gitu. Hmm, oke, kita lanjut lagi. Ya, berikutnya mengenai hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, di mana tadi apa? Ya, mungkin aku di sini ya tulisnya. Ya, tadi kan kita mengetahui ya bahwa W total yang dilakukan oleh sistem itu akan sama dengan delta K gitu. Nah, di mana di sini ya W total itu sama dengan ya W dari apa namanya itu gaya konservatif ditambah W dari gaya non konservatif ya, dimana di situ nilainya sama dengan delta K ya. Nah, kalau misal gaya non konservatifnya nol ya berarti WNK-nya itu nol ya, maka di sini WK sama dengan delta K gitu. Nah, berikutnya di sini itu W konservatif itu berkaitan dengan minus delta U ya, sesuai perumusan kita tadi ya, berbanding terbalik dengan eh, energi potensi bukan berbanding terbalik, merupakan kebalikan ya negatif dari perubahan energi potensial ya, berarti di sini kita bisa tuliskan sebagai minus mgh gitu. Nah, misalkan ya di sini W total itu hanya ada gaya konservatif ya, W total akan dalam suatu sistem ya, W total itu sama dengan W konservatif ya. Kita tahu W total itu sama dengan delta K dan apa namanya itu W konservatif itu adalah minus delta U ya, sehingga di sini apa delta K plus delta U itu sama dengan nol ya. Artinya di sini untuk gaya yang bersifat konservatif akan menimbulkan suatu usaha di mana dia akan menghasilkan delta M itu sama dengan nol ya. Artinya di sini tidak ada perubahan energi mekanik gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial gitu. Nah, jika hanya ada gaya konservatif, energi mekanik benda kekal ya, tidak ada perubahan. Di mana di sini kita bisa menuliskan K1 plus U1 sama dengan K2 plus U2 ya. Energi mekanik di keadaan satu sama dengan energi mekanik di keadaan dua. Nah, sebagai contoh di sini benda menuruni bidang ya tanpa adanya gaya gesek ya. Jadi untuk keadaan pertama ya di sini energi mekaniknya M1 itu setara dengan K1 ditambah U1. Ya, energi kinetik rumusannya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan untuk energi potensial itu adalah mgh. Ya, karena di sini untuk keadaan pertama ya kecepatan di V1, kemudian ketinggiannya itu di H1. Gitu. Begitu juga untuk keadaan M2, M3 maupun M4. Nah, karena di sini hanya bekerja gaya konservatif, ya maka usaha yang ditimbulkan pun juga bersifat konservatif. Ya, kita ini kembali ya
apa bahwa jika hanya ada gaya konservatif saja maka energi mekaniknya itu kekal ya. Berarti di sini M sama dengan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 ya. Nah, kalau misal ada gaya non konservatif ya, semisal ada gaya gesek itu yang terjadi pada sistem, maka di sini akan ada perubahan energi mekanik ya. Di mana perubahan energi mekanik itu ya berasal dari eh, apa usaha non konservatifnya tadi gitu. Ya, di sini lebih lanjut kita jelaskan juga mengenai gaya non konservatif. Ya, kembali lagi di sini usaha yang dilakukan benda dari keadaan satu menuju keadaan dua, ya kita rumuskan sebagai integral berikut. Ya. Jika berlaku gaya non konservatif di sistem ini, ya maka daya daya apa maaf usaha yang dilakukan oleh benda pada lintasan satu, ya misalkan lintasan satu yang bawah ini itu akan berbeda ya dengan lintasan dua gitu. Nah, di mana di sini untuk lintasan tertutup ya karena dia bersifat non konservatif ya, ya maka di sini total usahanya itu tidak bernilai nol gitu. Ya contohnya di sini adalah contoh dari gaya non konservatif ya adalah gaya gesek gitu. Mana gaya gesek mengakibatkan energi kinetik dari benda yaitu akan lebih kecil dari energi kinetik benda tanpa gaya gesek. Ya, mengakibatkan di sini kecepatan benda yang mengalami gaya gesek akan lebih kecil daripada kecepatan benda yang eh, apa namanya itu tanpa mengalami gaya gesek. Atau dengan kata lain juga di sini energi mekanik dari suatu benda yang mengalami gaya gesek akan lebih kecil daripada energi mekanik oleh benda yang tidak mengalami gaya gesek. Nah, di mana di sini kekekalan energi mekanik tidak akan berlaku, gitu. Nah, sehingga di sini rumusan akhir dari daya, dari usaha, sorry, ya usaha tadi adalah delta K ditambah ya delta E dari gaya gesek ya. Berarti di sini delta K, sebentar, ya. Tadi kan W sama dengan W total ya. Sama dengan W konservatif ditambah W non konservatif ya sama dengan delta K gitu. Ya, sehingga di sini sebentar. Ya, jadi di sini daya total ya akan bisa ditinjau atau berasal dari penjumlahan antara perubahan energi dari mekanik ya, ya berasal dari delta K plus delta U ya tadi ya seperti definisi ini ya delta K plus delta U sama dengan nol ya perubahan energinya. Nah kemudian eh, ini ditambah delta E gesek ya berarti ini maksudnya W non konservatif ya biar nggak bingung gitu. W non konservatif itu delta K plus delta U plus delta E gesek. Karena kita tahu gaya non konservatif itu ya kalau ini kan nilainya nol gitu. Kalau misal nggak ada gaya gesek kan nggak ada gaya non konservatif ya seperti itu. Hmm, ya oke. Jadi setelah membahas mengenai teorema usaha dan energi berikutnya kita akan berbicara mengenai konsep daya. Nah, jadi daya itu merupakan sebuah gaya F ya. Daya oleh sebuah gaya F itu adalah besar usaha tiap detik ya. Jadi usaha tiap detik itu dinamakan sebagai daya. Sehingga di sini PF itu sama dengan dWf per dWf dt gitu. Ya, daya adalah besaran skalar, bukan besaran vektor ya. Dan satuannya itu adalah watt atau kalau dalam SI itu joule per sekon. Dimana di sini ya W itu kan F dikali delta X ya. Sehingga daya itu ya, nah, oke. Jadi daya
kan P sama dengan dW gitu. Kita tahu bahwa dW itu untuk gaya yang konstan ya. Di sini itu untuk apa namanya, konsep daya ini menggunakan suatu daya yang konstan gitu ya. Dimana di sini nilainya adalah ya, untuk dW itu kan bisa kita tuliskan sebagai F dx ya. Sebenarnya di sini dt. Ya, ini F-nya konstan. Ya, kita tahu dx dt itu adalah apa? Kecepatan. Ya, di sini daya itu bisa dirumuskan sebagai F dikali C, kecepatan. Gaya dikali dengan kecepatan. Ya, di sini karena dia bersifat skalar ya, maka di sini kita menggunakan konsep dot ya, perkalian dot gitu. Ya, daya merupakan fungsi dari waktu, sehingga di sini kita juga bisa mencari daya rata-rata. Ya, di mana daya rata-rata seperti yang kita gunakan dulu ya waktu di mana itu sistem kinematika. Itu kalau yang rata-rata itu berarti perubahan apa, misal kalau kecepatan rata-rata itu kan perubahan jarak dibagi perubahan waktu ya. Ini kalau daya rata-rata ya perubahan usaha atau nilai usahanya dibagi dengan perubahan dari waktu itu sendiri gitu ya. Oke, mungkin sebagai ini ya, latihan soal ya, di sini ada beberapa contoh. Ntar kita pilih yang ini aja, lumayan menantang, sedikit menantang ya. Oke, mungkin di sini aku mau coba nomor 4 ya. Nomor 4 sama nomor 6 ya. 4 sama nomor 6. Ya, kita coba. Oke, jadi di sini balok bermassa M terletak secara horizontal pada permukaan licin dan terikat oleh pegas. Konstantanya K. Ya, pada awalnya pegas tersebut berada dalam keadaan tak teregang. Ya, jadinya X-nya itu 0. Ya, jadi pada keadaan awal itu tidak ada gaya ya, X-nya 0. Nah, kemudian di sini suatu gaya F diberikan pada arah X positif. Gitu. Ya, di mana di sini itu plot grafik ya, dengan energi kinetik adalah pada keadaan di samping, di mana nilai Ks ya, energi kinetik apa di sini skalanya itu yang maksimum itu ada di nilai 4 Joule pada X-nya itu 1 meter. Ya, ditanya berapa besar gaya F dan berapa nilai dari K. Oke, ini masih lumayan ya, simple. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. S-nya 4 Joule pada X sama dengan 1 meter. Nah, ditanyakan nilai F-nya berapa, nilai K-nya berapa. Hmm, gitu kan. Besar gaya F ya. Oke, jadi di sini seperti yang kita tahu ya, bahwa daya pemulih dari pegas itu kan sama dengan min KE. Ya, artinya kalau misal benda tersebut, apa si pegas tersebut diberikan gaya ke tadi sumbu X positif, maka dia gaya gaya yang dilakukan oleh pegasnya itu akan menuju ke arah X negatif gitu, sebaliknya. Nah, sehingga di sini nilai KX ya, ya ini kita tinggal ambil saja dari sini. Itu sama dengan oh, oke oke. Ya, sorry sorry. Jadi sebelum mengerjakan untuk yang bagian situ, soalnya sudah ada ya. Kan kita kayaknya belum tahu ya. Oke oke oke. Jadi di sini kita harus cari K dulu. Kita loncat dulu ke soal yang nomor B-nya ya. Ya, di mana di sini untuk mengerjakan kita mencari K ya. Kita tahu bahwa nilai W untuk pegas tadi ya, kita lihat di sini. Ya, energi potensial dari sistem pegas ya, di mana di sini delta U itu sama dengan setengah kx kuadrat ya.
Nah, sedangkan W sama dengan minus delta U ya. Berarti di sini W sama dengan min setengah KX. Oh, oke. Bentar, itu tadi energi kinetik atau apa ya? Ya, aman-aman, benar. Ya, kita tahu bahwa W itu kan setara dengan delta K ya. Min setengah KX. Ya, sehingga di sini ya kalau kita lihat di sini adalah eh, grafik antara KS ya. KS itu merupakan ini tadi ya, energi kinetik ya. Hmm, ya energi kinetik. Hmm, ya sehingga di sini apa namanya? Min setengah K-nya kita belum cari. X kuadrat ya. X kuadratnya itu 1 meter. Yaitu untuk benda apa untuk gaya eksternalnya ya. Karena di sini ya kita itu berkaitan dengan delta K dari si pegas ya berarti di sini ya sama saja ya 1 kuadrat juga gitu. Sehingga di sini delta K dari pegas itu adalah minus 4 Joule ya. Kenapa minus 4? Ya karena di sini ya, arahnya berbeda ya. Ya sebenarnya kalau misal kebingungan dengan tanda negatif ini kita bisa langsung aja sih kita masukkan saja delta K-nya 8 sorry 4 ya tadi. Ini nggak usah ada tanda minus 4 ya. Itu sama dengan setengah K dikali 1 kuadrat gitu. Sehingga di sini K-nya nilai 8 meter 8 apa 8 Newton per meter. Ya kita tahu kalau nilai K itu selalu positif ya. Sedangkan di sini untuk mencari nilai ini B ini K, mencari nilai gaya ya berarti kan di sini K dikali delta X ya. Ya, karena di sini yang ditanyakan untuk gaya eksternal ya berarti nggak ada tanda minus ya. Berarti di sini K-nya 8 Newton per meter ya. Kemudian di sini delta X-nya 1 meter ya. Jadi di sini adalah berapa? 8 Newton. Ya, itu untuk soal yang nomor 4. Dan soal yang nomor 6 ya, gambar di samping menyatakan percepatan partikel ya dari 2 kilo dari massa 2 apa dari partikel bermassa 2 kilogram ya yang diberikan gaya FA. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 9. Nilai skala sumbu vertikal AS adalah 6 meter per sekon kuadrat. Berapa kerja yang diberikan kepada partikel? Ya, kalau kerja yang diberikan pada partikel, berarti nanti nilai W itu positif. Ya, kalau apa partikelnya me- meng- menghasilkan kerja atau dia melakukan kerja, maka nilainya baru negatif itu. Ya, pada nilai berikut dan juga berapakah kecepatan dan arah jalan partikel ya saat posisi berikut. Oke, jadi di sini kita ingat lagi ya untuk kerja atau usaha W itu sama dengan apa? Integral F dx ya. Atau di sini integral dari F itu kan MA ya kan? MA dx. Ya di sini karena massa itu konstan ya, berarti M A dx ya. Di sini integral A dx akan kita peroleh dari ini ya, luas luas bidang ya dari grafiknya. Oke, untuk W sama dengan untuk W di X sama dengan 4 apa tadi 4 meter ya. Ya, 4 meter. Hmm. Sama dengan massa ya. Berarti di sini mulai dari 0 sampai 4. Keadaan pertamanya di 0, kemudian keadaan akhirnya di 4. A dx. Ya, A-nya di sini ya A dx berarti apa ini? Oh, sorry sorry. A dx gitu dulu ya.
Nah, masanya itu 2, ya integralnya itu berarti kita tinggal cari ini ya, luas luas dari grafiknya ini. Jadi kalau kita lihat ya berarti luas sampai sini ya. Ya, luas yang aku arsir ini. Ini luas trapesium ya. 4 ditambah ini atasnya itu berapa di sini? 3 dibagi 2 dikali ini 6 ya. Berarti 7 bagi 2 kali 6 21. Ya, berarti di sini ADX-nya nilainya 21 dengan 42 Joule gitu. Nah, berikutnya untuk yang B, kita cari W di X sama dengan 7 meter. Ya, maka di sini sama dengan M 0 sampai 7 ADX. Ya, ya karena di sini apa di 7 itu udah berganti tanda ya jadi apa jadi negatif di sini. Ya, maka sampai sini ya. Nah, berarti di sini kita harus menjumlahkan dia dari ini 0 sampai 5 tambah 5 sampai 7. Nah, oke. Masanya 2. Terus di sini luas sampai ke 5 itu berapa di sini? Ya, luas ini lagi ya, trapesium 5 ditambah 38 bagi 2 4. 4 dikali 6 20. Bentar, bentar. Itu 2 3 4 5. Iya kan? 5 tambah 3 2. Hmm. Dikali dengan 6. Ya. Nanti di sini 24 ya. 8 kali 3 ya benar. 24 itu yang atas ini. Sedangkan yang bawah di sini itu berarti ini 6 juga ketinggiannya. Terus ini ada 2. 2 tambah 1 bagi 2 kali 6. Ya, berarti berapa di sini? Eh, 18 ya. Ya, bukan sih. Oh, sorry, sorry. Aduh, nggak fokus. Ini kan 1. Ini 1. Ini 2. 2 ditambah 1 bagi 2 kali 6. Nah, berarti di sini nilainya adalah 9. Ya, sehingga di sini karena yang bawah ini nilainya negatif ya, berarti 24 dikurangi 9. Berapa itu? 15. Ya, 30 Joule. Dan kalau di X sama dengan 9, ya sama juga. Kita pecah lagi ya. Sehingga di sini kalau kita lihat sampai 9 ya berarti sampai sini. Berarti luasnya jadi 1, 2, 3, 4. Ini 2. 4 tambah 2 dibagi 2 kali 6. 18 ya. 24 dikurangi 18 itu 6. Jadi ini 2 kali 6 Joule ya. Berarti nilainya adalah 12 Joule. Ya, kemudian di sini ditanyakan juga kecepatan dan arah jalan partikel ya. Kecepatan berarti apa nih kita carinya? Hmm, dari mana kita cari kecepatan? Oh, ya mungkin ini sedikit ini ya, sedikit tricky gitu. Dimana kecepatan itu kan apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya plus 2AS ya hubungan waktu di kinematika.
Ya, dimana di sini untuk V0-nya sama dengan 0, ya karena di sini disebutkan nggak tadi. Ya, berarti kita asumsikan ya, dia itu tidak bergerak di V0-nya, ya tidak punya kecepatan awal maksudnya. Ya, di sini VT sama dengan akar 2 AS. Ya, ya, benar ya. Terus apa lagi di sini? Hmm, ya, S di sini kan ini ya, jarak ya. Berarti di sini 2 AX. Jadi kita harus cari ini ya integralnya karena di sini apa? AX. Nah, rumusnya menjadi demikian. Sehingga nanti di sini kecepatan di berapa tadi? X sama dengan 4. Jadi ini ya akar 2 kali 21 ya tadi ya. Di sini akar 42 sama dengan 6,48 meter per sekon ya. Karena dia positif maka bergeraknya ke arah sumbu X positif. VTX sama dengan berapa di sini? 7 ya sama dengan akar 2 dikali 15 Joule ya tadi ya. Di sini AGX-nya yang mana tadi? Nah, ini 15 Joule. Ya, berarti di sini akar 30. Atau kalau dalam koma ya 5,48 meter per sekon ya. Positif juga berarti mengarah ke sumbu X positif. Terus VT di X sama dengan 9 ya berarti sama dengan 2 akar 2 kali berapa tadi di sini? 6 ya sama dengan akar 12 atau nilainya itu 3,46 meter per sekon. Sumbu X positif juga. Ya, begitu ya. Oke, mungkin seperti itu saja contoh untuk ini penerapan dari eh, sistem usaha dan energi ya. Apa ya sistem usaha dan energi? Ya, seperti itu. Oke, ya baik. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai teorema impuls dan momentum ya. Oke, jadi di sini kita awali dulu dengan apa itu ini ya. Sebenarnya kita awali dulu dengan momentum. Sebentar. Ya, kita awali dulu sebenarnya itu dengan momentum ya di sini. Ya, momentum itu merupakan ya hasil kali antara nilai massa dan juga nilai kecepatannya gitu. Nah, gimana di sini momentum itu ya dia juga besaran ini ya. Besaran apa ini dia? Skalar kalau nggak salah ya. Bentar. Karena di sini ada apa namanya? Ada arah. Oh, enggak. Iya ya. Ya, jadi di sini tuh antara perkalian antara M dan V, di mana di sini tuh perkaliannya secara dot ya, gitu. Nah, kemudian di sini impuls ya setelah dari apa momentum, impuls itu merupakan perubahan momentum. Ya, kita tuliskan di sini sebentar. Oke, momentum itu dilambangkan dengan P. Sebentar. Ya, ya. Jadi momentum itu tadi adalah merupakan perkalian antara apa namanya? Hmm, oh, oke ralat ya. Jadi momentum itu besaran vektor ya, dia itu. Ya, karena ada arah di sini. Ya, tapi di sini dia merupakan perkalian ya antara besaran skalar dan juga besaran vektor itu. M dikali V. Oh ya, benar. Ya.
Meskipun dot ya, tapi di sini ada vektor ya, berarti dia sekarang vektor gitu. Nah, itu momentum. Sedangkan di sini impuls juga dinyatakan dalam besaran vektor ya. Itu namanya, kalau di sini penulisannya C kalau nggak salah. Ya, ada yang menuliskan C, ada yang juga menuliskan I gitu. Di sini aku pakai C aja. Mana dia itu merupakan delta P gitu. Berarti di sini eh, apa delta mv gitu. Nah, itu merupakan impuls. Nah, terus di sini oke, ya ini satuan-satuannya ya. Kalau momentum itu satuannya kilogram meter per sekon ya, karena massa itu kilogram, kecepatan meter per sekon ya. Kalau impuls ya, sebenarnya sama ini satuan antara impuls dan momentum linear. Berarti ini Newton sekon, ini juga Newton sekon. Terus di sini adalah kita bagaimana cara kita menghubungkan antara impuls, momentum dan juga gaya. Ya, di sini hubungannya. Oke, jadi kita tahu percepatan rata-rata ya itu adalah Vf min V0 per delta T ya. Gitu. Nah, di mana di sini sigma F ya berarti kan M dikali dengan A ya. Mungkin aku sambil tulis juga deh di sini biar nggak bingung. Oke, jadi ini ya percepatan itu kan yang kalau yang rata-rata ya, kan ini T min V0 per P ya, delta T. Nah, kemudian massa apa gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan ya, massa dikali ya percepatannya ini masukin rumusnya. Nah, berikutnya di sini itu tinggal kita gabungkan saja. Ini MVT per delta T di minus MV0 per delta T. Nah, terus kalau aku kalikan setiap ruas dengan delta T, ya berarti di sini tinggal MVT min MV0. Ya, atau dengan kata lain di sini delta F kali delta T sama dengan MVT min V0. Atau sigma F delta T sama dengan M kali delta V. Ya, M delta V tadi apa? Ya, berarti di sini sigma F kali delta T itu sama dengan impuls itu tadi. Ya, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi impuls adalah momentum awal, momentum akhir dikurangi dengan momentum awal, gitu. Nah, di mana di sini ya eh, impuls ya karena dia itu tadi ya dirumuskan dengan sigma F kali delta T. Nah, kalau misal dia itu bersifat kontinu ya maka di sini impuls itu bisa dituliskan dengan integral ya F dt gitu. Nah, bisa juga nanti diuraikan dalam apa namanya F-nya ini kan bisa diuraikan ya dalam sumbu X ataupun sumbu Y ya tergantung nanti soalnya bagaimana gitu. Baik, seperti itu. Nah, berikutnya di sini momentum itu juga bersifat ini ya kekekalan ya ada hukum kekekalan momentum linear gitu. Nah, di mana di sini tercapai ketika nilai F-nya itu konstan ya. Kalau nilai F-nya konstan, ya maka di sini terjadi kekekalan momentum. Ya. Di mana di sini P awal sama dengan P akhir ya, untuk hukum kekekalan momentum linear. Gitu. Ya, di sini kita bisa lihat ya, dV dt kalau F-nya sama ya berarti ya dV-nya sama gitu kan ya. Oke, di mana di sini contohnya itu adalah saat bola itu meledak ya, di mana terjadi kekekalan momentum P awal sama dengan P akhir. Ya awal kan nggak ada kecepatan kan dia diam gitu kan nggak ada momentum p-nya nol. Nah sedangkan nanti di akhir dia itu meledak contohnya menjadi dua bagian ya di mana di sini bagian pertama bermassa M1 ya
Kemudian kecepatannya Vm1, bagian kedua M2, kecepatannya Vm2. Sehingga di sini hukum kekurangan momentumnya ini ya M1 Vm1 sama dengan minus M2 Vm2. Ya artinya apa di sini? Arah gerak M2 berlawanan dengan arah M1 ya. Kalau meledak di sini ya bola mula-mula awal ya, mula-mula diam ini nggak ada kecepatan juga. Ini di sini pecah jadi dua. Ya nanti dia meledak ke sana, mental ke sana, dia juga mental ke sana gitu. Ya, meledak ya gitu. Ini hubungan antara kecepatan bagian kedua dan kecepatan bagian pertama ya dari bola yang meledak tadi. Nah, terus di sini ada juga contoh lain ya, selain bola meledak ada juga bola bertumbuk gitu. Nah, di mana di sini ya kalau kita misalkan ada bola ya M1 kecepatannya V1, terus dari arah sana ada bola bermassa M2 kecepatannya V2 ya. Jadi kan momentum awal di awal ini kan berarti M1 V1 min M2 V2 ya. Ingat, ingat arah ya, arahnya. Ya M2 V2 gitu. Terus nanti di akhir dia misal bertumbuk terus apa namanya? Arahnya jadi berlawanan ya. Jadi ke sana V1 aksen terus ke sana V2 aksen. Ini M1 ini M2 gitu ya. Jadi nanti P akhirnya hmm, ini berarti ya minus M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Gitu ya. Oke, ingat ini kita perhatikan arah ya. Karena arah ini sangat penting gitu dalam menentukan tanda negatifnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, karena di sini kita juga sudah menyinggung mengenai bola bertumbuk, maka kita akan lanjutkan dulu pada peristiwa tumbukan. Untuk peristiwa tumbukan ya, ya bola bertumbuk tadi ya dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang elastik dan ada juga yang tak elastik. Mana di sini untuk tumbukan yang bersifat elastik ya, dia itu momentum linearnya itu bersifat kekal ya. Ya, momentum ya terjadi kekekalan momentum. Nah, karena momentum itu berkaitan dengan kecepatan ya, karena di sini terjadi kekekalan kecepatan ya. Maka di sini energi kinetiknya itu juga akan kekal ya. Dimana di sini K1 ya energi kinetik benda pertama awal ditambah energi kinetik benda kedua awal ya itu sama dengan energi kinetik pertama benda pertama keadaan akhir dan energi kinetik benda kedua keadaan akhir gitu. Nah, tapi di sini untuk yang tumbukan tak elastik ya momentum linearnya tetap kekal, tapi di sini yang berbeda adalah ya energi kinetiknya ya energi kinetiknya tidak bersifat kekal ya karena di sini ada kalos ya ada energi kinetik yang hilang mungkin karena adanya gaya gesek dan sebagainya gitu ya. Oh ya ada gaya gesek atau mungkin di sini nilai kalos terbesar itu kalau dua bendanya itu menempel ya kalau bendanya itu jadi menempel jadi hmm, mungkin yang salah satu itu bersifat lebih lunak ya sehingga benda yang pertumbukan itu akan ini terbenam dan menjadi satu gitu. Nah, kayak mungkin itu untuk pengantar dari peristiwa tumbukan. Nah, berikutnya di sini adalah perhitungannya ya. Nah, misal di sini untuk keadaan satu dimensi. Ya, tumbukan tak elastik ya. Berarti di sini tidak terjadi kekekalan energi kinetik ya, di mana K total akhirnya itu akan lebih kecil daripada K total awalnya ya. Rumusnya seperti ini. Atau kalau biar kita menjadi sama dengan ya, berarti di sini kita harus tambahkan dengan kalos. Ya, ya ini ya, selain dari dia itu bendanya menempel seperti yang telah disebutkan tadi ya, dia apa namanya eh, bisa juga berwujud energi lain ya, seperti energi panas ya karena gesekan atau mungkin energi bunyi, energi potensial elastik dan sebagainya. Tetapi di sini momentumnya tadi ya sudah dikatakan juga bersifat kekal ya, momentum dari tumbukan tak elastik. Nah, di sini kasus khususnya ya tumbukan tak elastik sama sekali.
Jadi mungkin di sini bendanya menempel ya, tak elastik sama sekali menempel. Nah, kita lihat di sini eh, kita tinjau dulu kekekalan momentum ya, momentum awal, momentum akhir. Ya. Dimana karena di keadaan akhir kedua buah benda itu menempel, ya, maka di sini kecepatan akhir itu akan sama, ya, karena dia akan bergerak bersama-sama. Gitu. Nah, sehingga di sini ya, apa namanya itu kekekalan momentum ya, ya kekekalan momentumnya berarti di sini itu M1V1 ini harusnya ditambah ya, ditambah M2V2 pada keadaan awal ya, di keadaan akhir dia karena menempel maka masanya menjadi satu ya, di sini M1 plus M2 dikali dengan VF ya, sehingga di sini VF ya itu bisa dirumuskan seperti berikut ya, di mana di sini apa namanya itu jika kalosnya itu sangat kecil ya, ya kita bisa menganggap kalosnya itu sama dengan nol gitu. Ya, ini kalau misal ada ini ya, kalau dia itu bukan ini apa namanya? Tidak elastik sama sekali gitu ya. Kalau tidak elastik sama sekali ya berarti ini ada kalos yang sangat besar gitu kan. Tapi kalau yang ini misal tumbukannya itu ya dia tak elastik tapi kalosnya itu sangat kecil, kita bisa menganggap kalosnya itu nol gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa catatan ya. Ya, di sini kasus tumbukan elastik biasanya punya dua variabel yang tidak diketahui ya. Ada dua variabel yang tidak diketahui. Ya, selesaikan persamaan secara simultan dan momentum merupakan besaran vektor ya. Ingat, kecepatan ya arahnya perlu diperhatikan. Gunakan tanda plus minus dengan tepat ya. Gitu. Nah, ininya ya eh, yang harus diperhatikan. Tanda plus minus ya dan juga itu tadi besaran vektor. Nah, itu untuk satu dimensi. Nah, bagaimana kalau dua dimensi? Ya, sebenarnya sama, tumbukan dua dimensi. Di sini kita hanya memecahnya, pengerjaannya itu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Gitu ya. Ya, seperti itu saja. Di mana nanti kecepatan kan ada, kalau ini ya, kecepatan kan ada pada arah sumbu X dan pada sumbu Y ya. Nanti tinggal kita main dengan sin dan cos gitu ya. Kalau misal bentuknya seperti ini ya, hmm, ya berarti di sini kecepatan di sumbu X ya berarti cos theta. Terus kalau yang kecepatan sumbu Y-nya berarti sin theta gitu ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Tuh. Nah, kemudian di sini jika tumbukannya bersifat elastik, maka gunakan hukum kekekalan energi kinetik sebagai persamaan kedua. Ya, terus di sini ingat energi kinetik adalah besaran skalaar ya, sehingga di sini kita tidak memerlukan untuk menguraikan kecepatan gitu. Jadi di sini yang kita uraikan kecepatan itu hanya pada kekekalan momentum saja, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, mungkin sebagai contoh latihan ya dari itu tadi impuls momentum dan juga apa namanya itu tadi tumbukan ya. Mungkin kita akan coba untuk latihan soal. Oke, kita mulai dulu untuk impuls momentum ya. Kita mulai dulu dari nomor 4 ya. 4 dan nomor 9 nanti kita mengerjakannya. Oke, nomor 4. Sebuah truk bermasa 2.100 kilo bergerak ke arah utara dengan kelajuan 41 kilometer per jam. Ya, kemudian membelok dengan cepat ke arah timur dengan kelajuan mencapai 51 kilometer per jam. Ya, berapakah perubahan energi kinetik? Berapakah besar dan arah dari perubahan momentum? Gitu ya. Oke. Hmm, ya, ya masanya 2.100 kilogram. Dan dari bergerak ke arah utara, V1-nya ke utara, itu 41 kilometer per jam, itu sekitar 11,39 meter per sekon ya. Kemudian membelok ke arah timur dengan cepat
hanya 51 km per jam, kita ubah dalam SI menjadi 14,17 meter per sekon. Ya, yang pertama adalah perubahan energi kinetik. Dan energi kinetik ya berarti ini ya, apa, M2 setengah M2V2 kuadrat min setengah M1V1 kuadrat ya. Tapi karena di sini bendanya sama ya, berarti di sini kita cuma tinggal menuliskan sebagai setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat gitu ya. V setengah kali 2100 ya, V2-nya di sini 14,17 kuadrat min 11,39 kuadrat. Itu ya, ini tinggal dihitung. Kita peroleh hasilnya itu sekitar 74 ya 500 Joule ya, sekitar itu. Atau kita bisa tuliskan dia sebagai 74,5. Oke, kemudian yang kedua ya, itu adalah besar dari perubahan momentum ya, perubahan momentum. Ya, perubahan momentum ya, dengan kata lain kita harus mencari nilai dari si impulsnya ya, nilai dari impulsnya. Ya, mungkin aku gambarkan dulu ya pergerakan dari si apa namanya itu tadi, si truknya ya. Di sini, jadi di sini itu adalah V1 ya, di mana nilainya itu adalah berapa tadi? 11,39 dan bergerak ke arah timur ya. V2 nilainya 14,17. Ini teman-teman mouse di sini. Sehingga di sini kan resultannya ada di sini ya. Delta V. Ya, delta V-nya. Ya, sehingga di sini delta V sama dengan akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Itu sama dengan akar 11,39 kuadrat ditambah 14,17 kuadrat ya, sehingga di sini apa namanya resultannya itu sekitar 18,18 meter per sekon gitu ya. Nah, di mana di sini nilai impuls itu kan ini ya, M dikali dengan delta V. Ya, berarti di sini nilainya adalah M dikali dengan 18,18 ya, berarti di sini M-nya tadi kan 2100. Ya, itu sama dengan, ya kita akan memperoleh nilainya itu sekitar 38, ya sebentar, sebentar. Ya, 38 178,5 kilogram per kilogram meter per sekon. Ya, atau dengan kata lain ya 38,2 kilonewton sekon. Nah, berikutnya di sini yang ditanyakan adalah arah dari perubahan momentum. Ya, perubahan arahnya ya, berarti di sini kan kita harus pakai sudut ini. Karena di sini theta itu sama dengan tan inverse dari ya, VI per V1 per V2. Ya, sehingga di sini tan inverse 11,39 per 14,17 ya. Sekitar tan inverse 0,8, yaitu hasilnya 38,8 derajat. Nah, artinya di sini apa? Arah perubahan momentum itu 38,8 derajat mengarah ke selatan dari arah timur. Ya.
Ya, gitu. Hmm, apa lagi di sini. Ya udah ya, seperti itu. Yang berikutnya nomor 9. Ya, sebuah proyektil proton ditembakkan dengan laju 500 meter per sekon menumbuk secara elastik sebuah target proton lain yang diam kedua proton kemudian bergerak tegak lurus lintasan, di mana lintasan proyektil adalah 60 derajat dari arah titik asal. Ya, setelah tumbukan kelajuan, berapakah kelajuan dari target proton dan proyektil proton? Oke, proyektilnya kecepatannya sekian, terus mengenai target, ya. Kemudian di akhir kedua proton itu bergerak tegak lurus, di mana salah satu proton yaitu yang proyektilnya tadi itu 60 derajat dari arah asal. Jadi kalau kita misal gambarkan di sini, nah ini misal proyektil target ya menembak ke sini, ya nanti proyektilnya ke arah sana ya 60 derajat di sini ya karena keduanya saling tegak lurus berarti nanti si apa namanya targetnya itu di sini. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, di mana karena ini sama-sama proton ya, massa proton proyektil sama dengan massa proton target. Di mana tadi volume volume kecepatan proyektil mula-mula itu 500 meter per sekon ya. 100 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan proyektil final dan kecepatan proyektil initial. Kecepatan target final. Ya. Hmm, sebentar. Ya, oke, mungkin di sini kita bisa meninjau dari hukum kekekalan momentum linear ya, karena di sini ada dua apa namanya itu dua dua dimensi ya, ini x ini y, maka di sini kita harus mengerjakannya satu persatu ya. Jadi kita mulai dahulu dengan sumbu x. Dan sumbu x p awal sama dengan p akhir. Ya, oke, bentar. Mungkin aku karena ini ya gambarkan. Nah, di sini tuh arahnya ke sana berarti kalau ke sumbu Y itu sini, sumbu X sana. Kalau sini ya berarti sumbu Y-nya ke sana, sumbu X-nya ke kanan juga. Nah, di mana di sini kita lihat kondisi awal ya, berarti massa proyektil dikali kecepatan proyektil awal ditambah massa target dikali kecepatan target awal sama dengan ya massa proyektil ya kecepatan proyektil akhir ditambah massa target dikali volume target akhir. Ya ini tapi untuk arah sumbu X saja ya. Dimana di sini eh, karena masanya sama semua ya, berarti di sini kita bisa saling coret. Berarti di sini kita tinggal main kecepatannya aja ya. Ya, V proyektil awal ini ya 500 jam. Ya, VTF X ya, final di X ini juga di X. Ini di X. Ya, masa proyektil final final di X ya, berarti di sini karena 60 derajat ya, berarti di sini apa? VT cos 60 derajat ya. Sedangkan ini VT cos 30 derajat gitu ya. Nah, di mana di sini 500 sama dengan cos 60 kan setengah. Terus cos 30 kan setengah akar 3 ya. VTF ya final jangan lupa. Ya, berarti di sini 1000 sama dengan VVF
ditambah ya VTF akar 3. Hubungan pertamanya seperti ini. Ya, hubungan kedua berarti kita dapat dari sumbu Y. Ya, sama juga momentum awal sama dengan akhir. Ya, dimana di sini massa proyektil kali kecepatan proyektil awal di sumbu Y ditambah massa target kali volume target awal di sumbu Y sama dengan massa proyektil volume proyektil akhir di sumbu Y ditambah massa target dikali volume target final di sumbu Y. Massanya karena sama semua bisa kita coret ya. Nah, di sini karena proyektil hanya bergerak di sepanjang sumbu X berarti ini 0. Ini targetnya mula-mula itu diam juga 0 gitu. Nah, VPF proyektilnya kan di sini ya, kecepatan disembunyinya berarti kan ini positif ya ke sana ke atas. Ya berarti sin 60. VPF sin 60 ya, terus di sini ya mengarah bawah berarti minus ya nanti. Minus VTF sin 30 derajat. Itu ya. Di sini 0 sama dengan VTF kali setengah akar 3 minus VTF kali setengah. Ya. Hingga di sini VTF kali setengah sama dengan VTF kali setengah akar 3. Sama setengah bisa dicoret ya. Berarti di sini VTF sama dengan VTF akar 3. Nah, udah ada dua hubungan, dua variabel kita bisa selesaikan ya. VTF itu sama dengan ya ini ya 1000 tapi kan sama dengan VTF ditambah VTF akar 3 ya. Kalau kita masukkan VTF-nya dari sini ya berarti VTF ditambah VTF akar 3 dikali akar 3. Ya berarti di sini VTF ditambah 3 VTF. Ya sama dengan 4 VPF. Jadi di sini VPF-nya 250 meter per sekon. Ya. Sedangkan di sini VTF ya sama dengan VPF akar 3 ya. VPF-nya 250 dikalikan dengan akar 3 yaitu nanti sekitar 433 meter per ya, itu ya. Contoh untuk latihan soal ya untuk dari tadi si apa momentum dan impuls lalu ada tumbukan gitu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir ya untuk sesi kali ini, yaitu mengenai sistem partikel dan konsep pusat massa. Ya. Jadi di sini sistem partikel ya, ya dari apa kita membahas sistem partikel ya. Kalau kita menganalisis gerak benda ya, ya kemudian gerak benda itu bersifat rumit ya, kemudian bentuk dan ukuran objek itu harus diperhatikan. Ya, dan objek itu terdiri dari banyak sekali partikel. Nah, terus di sini ada juga konsep pusat massa, di mana pusat massa itu adalah massa dari sistem yang terkonsentrasi, gitu. Di mana di sini tidak semua gaya eksternal itu dikenakan. Mungkin buat ini ya, apa namanya itu contoh. Sebentar. Nah, ya, di mana di sini kalau kita lihat ya untuk benda diskrit, gitu. Misal ada M1, M2, M3, M4 ya di mana di sini masing-masing berjarak R1, R2, R3 dan R4 dari apa pusat 0,0. Nah, kalau kita mau cari konsep apa namanya? Kalau mau kita cari pusat massa dari keempat benda diskrit ini ya ada di sini ya di tengah-tengah ya. Ya ada di RPM ini ya. eh, Posisi untuk apa? Pusat massa gitu. Nah, di mana di sini posisi pusat massa itu bisa apa namanya itu dirumuskan ya sebagai ini ya
XPM, YPM, sama ZPM ya. Jadi posisi itu kan terdiri dari berbagai ini ya, dimensi ya. Kalau misal tiga dimensi ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Nah, gimana untuk rumus dari pusat massa, posisi pusat massa itu ya kita bisa lihat seperti ini. Dimana untuk koordinat X ya, X di pusat massa itu adalah ya penjumlahan massa dengan posisi dibagi dengan keseluruhan massa ya, atau kalau ditulis secara singkat itu seperti ini ya. Jadi 1/M ya massa total dikalikan dengan sigma MIXI. Ya, begitu juga dengan komponen di sumbu Y dan komponen di sumbu Z. Nah, itu untuk benda diskrit ya. Kalau benda diskrit ini masih lebih mudah ya untuk penghitungannya gitu. Nah, kemudian di sini itu kalau misal bendanya itu bersifat kontinu ya, artinya dia bukan berupa partikel diskrit ya, maka di sini apa namanya itu kita harus menggunakan sistem integral ya, di mana di sini posisi pusat massa itu bisa dicari dengan massa total ya dikali dengan integral ya R di M ya. R ini menandakan posisi ya dari setiap massanya itu ya. Ya, mungkin di sini kita bisa meninjau untuk dimensi bendanya. Ya, kalau bendanya itu satu dimensi, ya, maka di sini akan ada satuan akan ada besaran berupa rapat massa per satuan panjang ya, dmdx. Di mana di sini untuk posisi pusat massa ya berarti hanya bergantung pada si sumbu x-nya saja. Ya, dengan kata lain di sini kita bisa tuliskan posisi XPM ya atau RPM di sini adalah integral ya lambda dx ya berarti di sini massa ya, massa total di sini. Dan di sini adalah apa? Massa dikali dengan si x-nya tadi. Gitu. Ya, itu untuk ini ya, benda kontinu satu dimensi. Nah, kalau dua dimensi, nah berarti di sini besarannya kita menggunakan rapat massa per satuan luas ya, persamaannya sama saja di sini ya. Nah, berarti di sini sigma dA ya, berarti ini massa total. Terus di sini sigma dA itu massa dikali dengan Y. Ya sama sebenarnya persamaannya. Begitu juga dengan tiga dimensi ya. Kalau tiga dimensi ya berarti di sini kita expand lagi ke sumbu Z ya. Dimana di sini kita pakainya rho, rapat massa per satuan volume ya, atau biasanya lebih kita kenal sebagai massa jenis gitu ya. Nah, persamaannya bisa dilihat seperti ini. Gitu. Ya, di mana di sini RPM-nya ya kalau dua dimensi ya ada komponen sumbu X dan sumbu Z, Y. Kalau yang tiga dimensi ada komponen dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gitu. Nah, itu untuk massa yang diam, untuk benda yang diam ya, baik yang tadi bersifat diskrit maupun yang bersifat kontinu. Nah, kalau misal bendanya bergerak, ya berarti di sini apa namanya? Ya, seperti sebuah partikel ya. Ya kita bisa asumsikan dia seperti sebuah partikel ya yang mengikuti hukum 2 Newton ya, di mana sigma F sama dengan massa kali apa ini percepatan di pusat massa ya. Jadi di sini eh, kalau misal bendanya bergerak, ini benda ya gerak gitu ya dengan F. Nah, di sini kita itu bisa meninjau dia itu percepatannya dari salah satu titik ya, yaitu ada di pusat massa gitu. Jadi kita itu bisa menganggap dia itu sebagai sebagai partikel, ya, partikel titik bermassa M ya, kemudian bergerak dengan percepatan A gitu. Oke, mungkin ini juga. Oh ya, tadi ada yang kelewat ya, tapi intinya seperti itu ya. Jadi hukum 2 Newton untuk sistem partikel ya yang bergerak. Jadi mana di sini kita bisa gabungkan saja dia ke pusat massanya gitu. Jadi kita tinjauannya kita sederhanakan menuju pusat massa gitu. Oke, mungkin sebagai latihan ya, biar lebih memahami lagi. Oke, mungkin aku coba carikan dulu di sini nomor hmm, nomor 2 dan nomor 3 lah ya. Oke, kita lihat dulu nomor 2.
Ya, sebuah batu dijatuhkan pada T sama dengan 0. Ya, batu kedua dengan massa 2 kali lipat massa batu pertama dijatuhkan di titik yang sama pada T sama dengan 100 milisekon ya. Jarak apa namanya selisih waktu penjatuhannya gitu. Seberapa jauh dari titik pelepasan pusat massa dari sistem dua buah batu ketika T sama dengan 300 milisekon. Ya, kedua batu ini diasumsikan belum mencapai dasar ya. Jadi belum jatuh, belum jatuh sampai tanah gitu. Dan seberapa cepat pusat massa dari kedua batu tersebut ya pada T sama dengan 300 milisekon ya. Mungkin gambarkan dulu aja di sini. Ya, ini misalkan koordinat ya. Ya, ini Y negatif ya. Misal X-nya. Nah, batu pertama kan tadi dijatuhkan dahulu ya. Ya, misal di sini katakanlah ini M, bermassa M. Nah, sedangkan di sini batu kedua ya ini bermassa 2M. Nah, ini selisih penjatuhan atau apa ya? Selisih waktu jatuh berapa tadi? 100 milisekon. Ya, 100 milisekon. Nah, yang pertama itu kita harus mencari ya YPM saat T sama dengan 300 milisekon. Ya, dihitung dari mana di sini? Ya, berarti dihitung ya saat T sama dengan 0 ya. Berarti dimulai dari T sama dengan 0 ya. Oke, berarti caranya menghitung bagaimana ya? Berarti di sini kita lihat dahulu ya, ini kan bendanya itu jatuh bebas ya. Nah, kita ingat jatuh bebas itu untuk apa namanya? Sebentar, gini gini gini. Ya, kita ingat lagi ya apa namanya itu mengenai jarak ya kemarin kan X sama dengan X0 ya ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat gitu kan. Misalnya di sini kan kita berkaitan sama H ya. H sama dengan H0 ditambah V0T ya. Karena di sini seluruh benda itu tidak memiliki kecepatan awal ya, berarti di sini kita hilangkan. Kemudian setengah dikali ya percepatannya itu gravitasi. Ya, tapi karena di sini dia bernilai ini ya ke arah bawah, maka kita kasih negatif. Setengah dt kuadrat. H0 ya, kita mula-mula kan lepaskannya dari sini ya. Di sama dengan 0 ya, berarti di sini H sama dengan minus setengah dt kuadrat. Nah, untuk benda pertama, ya, H sama dengan minus setengah dt kuadrat. Nah, dia itu sudah jatuh selama 300 milisekon ya, berarti katakanlah ini 10 ya, berarti T-nya itu berapa? 0,3 kuadratnya. Yaitu kalau dihitung ya berarti di sini dapatnya ya 0,45 meter. Minus ya karena ke arah bawah kita. Sedangkan benda 2 ya, sama dengan minus setengah gt kuadrat juga ya. Dimana di sini minus setengah kali 10 kali ya karena dia dijatuhkan mulai 100 milisekon ya berarti dia baru jatuh selama 0,2 milisekon gitu kan. Oke, berarti di sini kita akan dapat nilainya itu minus 0,2 meter. Ya, di sini kalau kita gambarkan ya lebih lanjut, nah, di sini 0,2 meter, di sini 0,45 ya, benda 1 M, ini benda 2, 2M. Nah, sekarang kita tinggal cari bagian apa, di mana letak YPM-nya. Ya, masih di sekitar sini ya. Tapi kan kita nggak tahu, kita harus cari tahu dulu uh, tepatnya di mana gitu YPM. Oke ya, berarti kita tinggal pakai persamaan ya. YPM sama dengan apa? Y1 M1 ditambah Y2 M2.
dibagi dengan M1 ditambah M2. Di 1, ya benda pertama ini berada di minus 0,45, M1-nya M, tambah Y2 di minus 0,2 kali 2M. Terus kita bagi dengan M ditambah 2M, 3M ya. Berarti di sini minus 0,45M di minus lagi 0,4M dibagi dengan 3M. Oke, berarti di sini nanti kita akan dapatnya minus 0,85M dibagi 3M. Berapa itu kalau dihitung? Ya, minus 0,283M. Ya, berarti di sini itu minus 0,283. Ya, itu ya berarti YPM-nya di sana. Oke, terus pertanyaan kedua tadi, seberapa cepat pusat massa dari kedua batu tersebut? Seberapa cepat ya? Oke, seberapa cepat? Hmm, seberapa cepat bergerak? Berarti ini ya, kita harus mencari DH/dt ya. Ya, DH/dt. T sama dengan 300 milisekund. Ya. Ya, DH/dt kita tahu sama dengan ddt dari apa tadi? Rumus H minus setengah dt kuadrat. Ya. Berarti di sini kalau kita turunkan minus setengah dt kuadrat terhadap t kan kita akan mendapatkan minus dt. Berarti di sini seberapa cepat ya minus 10 dikali t-nya 0,3 ya, berarti sekitar 3 meter per sekon ya. Berarti seberapa cepat pergerakan pusat massanya ya, ya berarti di sini sekitar 3 meter per sekon ke arah bawah gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Sebuah benda A bermassa 0,5 kg berada di koordinat ya pusat sumbu XY. Di 0,0 ya berarti. Kemudian benda B 1,5 kilo di 1,2. Pada T sama dengan 0, sebuah gaya FA 2I plus 3J mulai bekerja pada benda A, sedangkan gaya B bekerja pada benda B. Dalam notasi vektor satuan, berapakah perpindahan pusat massa sistem ya pada A, ya, perpindahan pusat massa sistem AB pada T sama dengan 4 sekon ya, dihitung dari posisi ketika T sama dengan 0 gitu. Oke, mungkin seperti ini pengerjaannya. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nah, di sini nilai A, ini nilai B. Nah, ini nah, di sini 0,5 kg, ini 1,5 kg. FA itu sama dengan 2I plus 3J, ya berarti ke arah ini ya, gayanya ke arah ini ya, berarti FA. Kemudian FB sama dengan minus 3I minus 2J, ya berarti ke arah sana. Nah, yang ditanyakan adalah ya, berapa perpindahan dari pusat massa? Ini sama dengan 4 sekon. Gitu. Nah, ingat untuk sistem benda bergerak ya, di sini kita bisa menyederhanakan permasalahannya dia itu sebagai benda titik ya. Dimana di sini kita mula-mula harus cari terlebih dahulu titik pusat massanya. Ya, titik pusat massa saat kondisi awal ya. Nah, ya, kondisi awal ya. Nanti di sini hmm, untuk sumbu X, berarti kan di sini untuk benda A, MA XA ditambah BXB bagi MA tambah B, gitu kan.
Berarti di sini MAXA, XA-nya 0 berarti 0, MBXB 1,5 dikali 1 ya, 1,5 dibagi 2, ya 0,75. Terus YPM, MAYA ditambah MBYB dibagi MA plus MB. Ya, karena ini juga 0,0, berarti MAYA-nya nilainya 0, MBYB 1,5 dikali 2, 3 dibagi 2 ya, berarti ini 1,5. Ya, berarti di sini kondisi awal nilai titik pusat masanya itu ya ada di sini ya, 1,5, terus ini 0,75. Ya, sekitar di sini ya nilai pusat masanya, posisi pusat masanya gitu. Nah, kemudian di sini dia kan mengalami gaya ya. Nah, di sini gayanya itu bisa kita gabungkan saja gitu. Nah, di mana di sini itu ya karena gayanya ada 2 ya, berarti di sini kita jumlahkan saja FA ditambah FB sama dengan berapa di sini? 2I 3I tambah 2J min 2J. Gitu ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan minus I plus J ya untuk resultan gaya. Nah, sedangkan di sini kita harus mencari jarak ya, jarak bergerak. Nah, oke, kita ingat lagi ya bahwa nilai gaya karena dia mengalami di 2 dimensi, berarti di sini kita harus cari percepatannya untuk masing-masing dimensi ya. Jadi di sini AX sama dengan sigma F dibagi masa total. Di sini min 1 ya. Dibagi masa totalnya 3. Masa totalnya 2, sorry. Setengah tambah 1,5 ya. Di sini percepatannya adalah min setengah I meter per sekon kuadrat. Sedangkan AY sigma F X ya, ini sigma FY dibagi M ya, 1 dibagi 2 J M per S kuadrat. Nah, sedangkan yang ditanya itu perpindahan ya. Oh, ya ini perpindahannya yang ditanyakan dalam notasi vektor juga ya. Perpindahan pusat massa dalam vektor satuan. Ya. Jadi di sini kita harus cari dulu nilai ya, nilai X sama nilai Y. Oke, ingat lagi X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah kuadrat. Ya, karena di sini V0-nya itu enggak ada, berarti di sini X sama dengan X0 ditambah setengah AT kuadrat. Itu untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y-nya berarti Y sama dengan Y0 plus setengah AT. Berarti saat T sama dengan 4 detik, XPM-nya ada di posisi mana sekarang? Ya, X0-nya kita tadi ada di posisi mana? X0. 0,75 ya. 0,75 ditambah setengah dikali A-nya berapa? Untuk X ya, min setengah kali 4 kuadrat 16 ya. Berarti di sini 0,75 minus 4 ya. Bentar. Ya, itu berarti kalau dihitung 0,75 minus 4 ya, minus 3,25. Kan YPM-nya posisi barunya ada di berapa nih? 1,5 ditambah setengah kali setengah kali 16 ya. Ini 1,5 ditambah 4. Jadi di sini 5,5. Ya, berarti posisi akhirnya XPM dan YPM itu ada di posisi ini. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah perpindahan ya. Berarti perpindahan itu XPM akhir kurangi XPM 0. Ya, itu untuk sumbu X. Dan untuk sumbu Y-nya berarti YPM di 4 detik dikurangi YPM di 0 detik ya. Jadi di sini minus 3,25 dikurangi berapa?
0,75. Ini 5,5 dikurangi IPM-nya tadi di 1,5. Ini kalau dihitung minus 4, terus di sini 5,5 dikurangi 1,5 ya juga. Jadi di sini perpindahan pusat masanya ya, dalam notasi vektor satuan ya min 4i plus 4j gitu ya dalam satuan meter. Begitu. Baik, mungkin uh, seperti itu ya untuk pembahasan mengenai pusat massa ya, konsep pusat massa dan sistem partikel. Ya, untuk sesi ini materinya sampai di situ saja. Ya, akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih.